Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Mem akan menyampaikan materi pembelajaran IPA tentang proses pencernaan manusia. Proses pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Yang pertama, pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkannya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi di dalam mulut. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah mengubah zat-zat makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Sementara proses pencernaan pada setiap organ pencernaan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut merupakan organ yang pertama mencerna makanan. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan. Ya, ini rongga mulut ya. Yang pertama ada alat pencernaannya adalah gigi. Gigi berguna dalam proses pencernaan mekanik, yaitu mengubah makanan yang berserat dan keras menjadi halus agar lebih mudah ditelan. Untuk meringankan kerja lambung, sebaiknya kamu mengunyah makanan sebanyak 20-30 kali. Berdasarkan bentuk dan fungsinya gigi, itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri memiliki permukaan seperti kapak dan berguna untuk memotong makanan. Jumlah gigi seri pada manusia ada 8 buah. Ini adalah gigi seri ya, yang A ini gigi seri. Kemudian gigi taring memiliki permukaan runcing seperti ujung tombak dan berguna untuk merobek makanan. Jumlah gigi taring pada manusia ada 4 buah. Gigi taring itu yang ini ya. Nih. Oke. Selanjutnya gigi geraham memiliki permukaan lebar bergelombang dan berguna untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi geraham pada manusia ada 8 buah. Ya. Ini adalah gigi geraham, ada gigi geraham depan dan ada gigi geraham belakang. Yang belakang ini lebih besar ya. Oke. Pada anak-anak terdapat gigi susu, yaitu gigi yang pertama kali tumbuh yang nantinya akan tanggal dan digantikan oleh gigi tetap. Ya. Oke, Mem Yemima lanjut. Alat pencernaan pada rongga mulut, yang pertama tadi gigi, yang kedua lidah. Lidah berperan sebagai indera perasa. Manusia dapat merasakan rasa manis, pahit, asam, dan asin karena adanya saraf-saraf dan bintil-bintil lidah yang disebut papila. Lidah juga berguna menempatkan makanan, membantu menelan makanan, dan mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Yang C, yang selanjutnya itu kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang berguna untuk mengencerkan makanan agar mudah dicerna dan ditelan. Kelenjar ludah pada mulut menghasilkan enzim pitialin yang membantu pencernaan makanan secara kimiawi. Selain sebagai pengencer makanan, ludah juga berguna untuk membunuh kuman di dalam mulut yang masuk bersama makanan. Di dalam air ludah terkandung enzim amilase yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Enzim ini menyebabkan nasi yang mengandung amilum ya, yang kita kunyah lama-kelamaan terasa manis. Oke, yang kedua kerongkongan.
Makanan masuk ke kerongkongan setelah dikunyah di mulut. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan terletak di dalam leher dan berada di belakang tenggorokan. Di belakang rongga mulut terdapat benjolan sebesar jari yang disebut uvula. Ya. Pada ujung tenggorokan juga terdapat teka atau faring yang berfungsi sebagai saluran yang mengatur masuknya makanan ke kerongkongan menuju lambung dan masuknya udara ke tenggorokan menuju paru-paru. Kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan yang mendorong makanan menuju lambung. Ya. Sekarang yang ketiga adalah lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Lambung melakukan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik di dalam lambung yaitu peremasan makanan yang dilakukan oleh otot-otot dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh lambung. Lambung menghasilkan enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian asam klorida atau HCl yang dapat membunuh kuman dan penyakit yang masuk bersama makanan. Zat ini juga berfungsi untuk mengasamkan makanan. Oke. Yang keempat yaitu pankreas. Pankreas tidak mencerna makanan, tetapi menghasilkan enzim-enzim yang berperan membantu proses pencernaan. Ya. Kemudian hati, sama halnya dengan pankreas, hati juga berperan membantu proses pencernaan karena hati sebagai penghasil empedu. Empedu yang dihasilkan hati sangat diperlukan dalam proses pencernaan untuk memecahkan lemak. Hati bertugas memproses nutrisi dan juga racun. Hati juga sebagai penerima dan penghasil glukosa. Glukosa yang dihasilkan hati akan digunakan untuk proses pencernaan di dalam usus halus. Hati juga berguna menimbun sari-sari makanan. Hati merupakan organ pencernaan makanan terbesar dengan berat 2 kg. Sekarang usus. Ya, usus pada manusia dibagi menjadi 3, ada usus 12 jari, ada usus halus, dan usus besar. Usus 12 jari menghubungkan lambung dengan usus halus. Usus 12 jari memiliki saluran dengan hati dan pankreas yang berfungsi untuk menyalurkan enzim pencernaan dari pankreas. Yang kedua, usus halus itu merupakan usus terpanjang di dalam sistem pencernaan manusia. Panjang usus halus orang dewasa sekitar 6-8 meter. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian yang C itu usus besar. Terdiri atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Bagian usus besar naik memiliki umbai cacing. Usus besar berfungsi menyerap kelebihan air, lemak, mineral, sel-sel mati, dan bakteri yang membentuk padatan yang disebut feses atau tinja. Di dalam usus besar sisa makanan dibusukkan oleh bantuan bakteri Escherichia coli. Yang ketujuh adalah rektum. Rektum atau poros usus merupakan organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat sementara untuk menampung feses. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan buang air besar atau BAB. Yang kedelapan yaitu anus. Anus merupakan lubang akhir dari saluran pencernaan makanan. Pada anus tidak terjadi penyerapan sari makanan. Anus berfungsi mengeluarkan sisa sari-sari makanan yang tidak diserap tubuh. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai
feses atau tinja, dan gas. Gas dikeluarkan berupa kentut. Feses akan didorong oleh otot-otot polos menuju ke anus sebelum dibuang keluar tubuh. Proses pembuangan feses ini dinamakan defekasi. Otot-otot di sekitar anus akan berkontraksi sehingga anus membuka dan mengeluarkan feses. Sementara cairan yang tidak berguna dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Oke. Selanjutnya, tugas kalian yaitu mengerjakan IPA kode DT3L5 di buku tulis IPA 1. Soal digunting dan ditempel di buku tulis. Sekian dari Mem. Terima kasih.